Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Nah, adik-adik, ya sebelum kita memulai ibadat online kita di pagi ini, Kakak Ike minta kita siapkan hati kita dan juga kita siapkan Alkitab kita untuk kita berdoa. Baik, kalau adik-adik sudah siapkan hati, sudah siapkan Alkitab yang ada di rumah, Kakak Ike mengajak kita semua untuk berdoa. Baik, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih menjaga kami, anak-anak-Mu sampai dengan saat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadat kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadat ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita luar biasa. Yes, tepuk tangannya dulu. Adik-adik, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tapi sebelum ibu bercerita, ibu mau tanya dulu, siapa yang selama ini pernah menolong orang lain? Angkat tangannya. Yes, terima kasih kalau yang sudah pernah menolong orang lain. Terus, siapa yang pernah ditolong oleh orang lain? Ada juga? Ya, terima kasih karena kita sudah ditolong oleh orang lain. Ya, adik-adik, menolong dan ditolong itu adalah perbuatan Tuhan. Itu merupakan tanda kasih Allah. Kalau kita menolong dan ditolong, kita sudah melakukan perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan. Kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu Tuhan? Apa itu Allah? Apa itu Tuhan Allah? Kalau adik-adik belum tahu, mari kita sama-sama mencari tahu siapa itu Tuhan Allah, siapa itu Yesus. Semuanya ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Di dalam Matius 16 ayat 16 dan Markus 1 ayat 1. Begini isi firman Tuhan. Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi anak-anak, di dalam Alkitab sudah mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa sampai dikatakan Yesus bahwa adalah anak Allah? Karena ternyata begini, banyak sekali
perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Seperti apa? Seperti gambar berikut ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta bisa melihat kembali. Orang yang mati boleh dibangkitkan, dan masih banyak mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus juga mengubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah di dalamnya. Nah, dan anak-anak, ibu juga akan bercerita bahwa pada zaman dahulu kala itu Tuhan Yesus hidup bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi salah satu muridnya itu ada bernama Simon Petrus. Ini dia Simon Petrus yang berbaju kuning. Dalam perjalanan hidup mereka, Simon Petrus juga mengalami susah karena mertuanya sakit. Pada saat mertuanya sakit, Tuhan Yesus itu datang dan menolong mertuanya. Seperti di gambar ini, Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Simon Petrus yang sakit. Lalu saat itu mertua Simon Petrus sembuh. Dan pada perjalanan hidup juga Simon Petrus itu saat berlayar pernah tenggelam seperti di gambar ini. Namun Tuhan Yesus cepat-cepat menolong Simon Petrus sehingga Simon Petrus ini tidak jadi tenggelam. Dari situ Simon Petrus berkata bahwa wah, ternyata Tuhan Yesus ini memang benar-benar anak Allah. Dan pada suatu hari anak-anak iring perjalanan hidup mereka, banyak Tuhan Yesus melakukan mujizat seperti ibu katakan tadi, menyembuhkan orang sakit, orang yang buta boleh bisa melihat kembali, orang yang mati boleh dibangkitkan, dan merubah air menjadi anggur. Tuhan Yesus juga memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus sangat hebat. Dan pada suatu hari Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu kota yang sangat jauh. Kota itu bernama kota Kaisarea Filipi. Kota itu berada di pinggir pantai. Di kota itu banyak sekali patung-patung dan kuil-kuil untuk penyembahan dewa-dewa. Di situ tinggal juga raja-raja dan wali kota Romawi. Wah, mereka hidup di situ. Dan karena sudah capek perjalanan mereka, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat di satu tempat. Dan pada saat beristirahat, Tuhan Yesus bertanya kepada teman-temannya, kepada murid-muridnya, "Hai murid-muridku, selama perjalanan ini dan banyak yang perbuatan yang kita lakukan, banyak sekali saya menyembuhkan orang dan menyampaikan tentang pesan-pesan Tuhan. Kira-kira apa yang kalian dengar di luar sana? Orang-orang berbicara apa tentang diriku?" Lalu murid-muridnya menjawab, mereka mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis kan sudah mati. Mereka juga mengatakan bahwa engkau adalah Elia. Kalau begitu, terima kasih murid-muridku. Kalau begitu, saya mau bertanya lagi. Kalau orang-orang mengatakan diriku seperti itu, kira-kira apa yang kalian katakan tentang diriku? Kalian kan selalu bersama denganku. Tiba-tiba, salah seorang mereka yang bernama Simon Petrus ini mengatakan bahwa ini dia. Simon Petrus berkata, "Yesus, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah." Lalu Yesus berkata, terima kasih, engkau telah mengetahui tentangku." Tuhan Yesus memegang pundak Simon sambil berkata, "Terima kasih engkau sudah mengenal aku. Itu semua adalah kehendak Bapakku yang memberitahukan kepadamu bahwa aku adalah Tuhan. Terima kasih. Karena engkau sudah percaya bahwa aku adalah Tuhan, maka aku akan memberikan hadiah kepadamu dengan memberikan
kunci surga, maka engkau akan tinggal di dalam surga. Wah, adik-adik, Simon Petrus mendapatkan kunci surga. Petrus ini mendapatkan kunci surga karena dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa di sini juga yang mau mendapatkan kunci surga? Angkat tangan. Wah, ibu juga mau. Kalau kita mau mendapatkan kunci surga, mau tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga, kita harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan Allah. Jadi mulai detik ini, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau zaman dahulu Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang buta bisa melihat kembali, orang yang mati boleh bangkit kembali. Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Saat ini juga bisa. Caranya seperti apa? Caranya kita harus percaya dengan iman kita. Setiap saat kita harus berdoa dan kita harus percaya. Walaupun sekarang kita tidak melihat rupa Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati itu telah bangkit kembali dan datang berupa roh ada untuk selalu menolong kita. Tuhan Yesus sudah banyak menolong kita, memberikan kita kehidupan. Untuk itu kita tidak boleh berbuat dosa lagi dan hidup harus percaya di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan selamat. Siapa yang katakan percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan kehendak Tuhan Yesus, maka dia akan mendapat kunci surga seperti Petrus. Yeay, yang mau dapat kunci surga angkat tangan. Saya. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini sampai di sini. Kita juga harus menyampaikan kepada semua orang bahwa harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita semua akan diselamatkan. Terima kasih.